ada memberdayakan dari segi intelektualnya, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Setiap manusia harus memiliki 3 kecerdasan ini. Bagaimana tanggapan mengenai perempuan dipandang sebelah mata? Kalau misal dia belajar terlalu tinggi dan berorganisasi sampai sepenuhnya seperti itu. Yang pertama ingin saya sampaikan teman-teman, sebenarnya dalam menjalani kehidupan itu fokus kita jangan pada orang lain, jangan pada penilaian orang lain. Pertama itu. Karena sejatinya sebagai seorang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kita diberikan hak yang sama untuk mencerdaskan diri kita, untuk mengupgrade diri kita, untuk memberdayakan diri kita. Jadi setiap manusia itu mereka punya kesempatan yang sama. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tidak hanya muslimin saja, tapi juga muslimatin juga sama. Dan dalam kehidupan manusia, kita punya tugas 3 aspek. Dan itu semua laki-laki dan perempuan sama. Ada memberdayakan dari segi intelektualnya, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Setiap manusia harus memiliki 3 kecerdasan ini. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena di situ dibutuhkan kesemuanya. Seperti halnya kecerdasan secara intelektual. Loh, masa yang belajar cuma laki-laki saja? Perempuan tidak belajar? Seperti itu? Bagaimana perempuan akan mendidik anak-anaknya kalau cuma laki-laki yang belajar? Kan demikian. Apakah tidak mencontoh ketika Nabi Muhammad zaman dulu menyuruh para sahabat untuk belajar kepada Sayyidah Aisyah? Bahkan di dalam sejarahnya, memang teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam sejarah, cendekiawan perempuan dengan laki-laki itu memang cenderung banyak laki-laki ya memang. Lebih banyak ulama laki-laki daripada ulama perempuan memang. Sebenarnya kalau kita tilik sejarah, hal ini bukan didasari karena perempuan itu jarang yang cerdas, bukan. Tapi kalau kita lihat, semisal di dalam sejarah para sahabat, itu ada kebetulan beberapa hari yang lalu, Yai Zulfa pernah menyampaikan hal ini, bahwa dari beberapa sahabat yang menjadi mufti, ada 21 sahabat perempuan yang juga menjadi mufti. Jadi bisa berfatwa ketika di zaman sahabat karena saking pinternya. Dari kalau laki-laki sekitar 100 sekian, perempuannya hanya 20. Kan begitu timpang. Tapi hal ini bukan karena sedikit perempuan yang cerdas, bukan, tapi karena aksesnya. Jadi mungkin perempuan zaman dulu aksesnya dibatasi oleh laki-laki. Dan bahkan mungkin kalau kita lihat sampai sekarang juga ada banyak perempuan yang dibatasi juga aksesnya. Sehingga mungkin kita lihat sekarang banyak laki-laki yang lebih maju daripada perempuan. Seperti itu. Karena memang aksesnya. Tapi bukan berarti kemudian perempuan tidak berhak untuk berilmu. Banyak contoh-contohnya seperti Sayyidah Ummu Salamah, Sayyidah Aisyah. Itu semua adalah perempuan-perempuan yang pintar dan banyak. Setelahnya, kurun-kurun setelah sahabat pun banyak perempuan-perempuan yang berdaya secara inteleknya. Kemudian setelah itu, selain secara intelektualnya, mereka juga berhak untuk sama seperti laki-laki secara spiritualnya. Seperti halnya perempuan ini, contoh, nyuwun sewu, kalau laki-laki beribadah, perempuan juga sama. Innal muslimina wal muslimat, sama semua. Sama punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah secara totalitas. Sehingga sebenarnya teman-teman untuk mengukur, kalau kita sendiri sebagai seorang perempuan tetap memperhatikan penilaian orang lain kepada diri kita, tidak akan bisa mengupgrade diri. Tidak akan bisa memberdayakan diri. Karena kita selalu mempertimbangkan omongan orang lain. Dalam satu makalah disebutkan ada mangqaddaru annahu yaslamu. Barang siapa yang
mengira bahwa dirinya akan selamat dari ucapan orang lain, akan selamat dari cacian orang lain, maka dia sesungguhnya orang yang gila. Jadi sebenarnya kita kalau mau memberdayakan diri, kalau kita mau belajar untuk diri kita sendiri. Jangan belajar untuk mendapatkan pujian. Jangan belajar untuk karena agar diakui, karena agar disetarakan, jangan. Kalau kita mau jadi orang yang cerdas, kalau kita mau jadi orang yang berguna, bermanfaat, belajar untuk diri sendiri, bermanfaat untuk diri sendiri. Karena semua kebaikan pada akhirnya akan kembali pada diri kita sendiri. Kalau menurut saya demikian. Karena pandangan ini, yang sebelah mata ini akan dianggap remeh kalau kita mempertimbangkan omongan orang lain.